Mungkin karena dia ngelihat dulu gue itu sibuk ya. Jadi gue kalau boleh mundur ke belakang, dulu tuh gue pernah, dan itu datang waktu itu tuh dari pasangan gue sendiri. Dan ini bukan sama pasangan gue yang sekarang ya, tapi sama pasangan gue yang sebelum-sebelumnya gitu. Waktu itu dapat kalimat, ya tapi kan aku nggak minta. Damn. Jadi posisinya waktu itu tuh gue ngelakuin sesuatu yang emang dasarnya karena gue sayang sama dia, tapi keluar kata-kata kayak gitu yang bikin jadinya oh ya udah, oke, sip. Kalau gitu nggak bakal lagi deh. Iya anjir, soalnya gue gede kayak gitu, maksudnya ya gue ngerti sih lu emang nggak minta, tapi ini kan bukti rasa sayang gue, ini kan bukti rasa sayang cinta gue sama lu gitu pada waktu itu. Tapi dia bilang ya gue kan nggak minta, ya udah oke. Dan setelah hari itu gue nggak ngelakuin hal-hal yang nggak dia minta lagi. Ada satu kalimat yang bikin gue rada sakit hati, tapi bukan sakit hati yang terlalu dalam, cuman kayak tergores aja dikit. Itu kalimatnya kayak gini, ini siapa sih direkturnya, kok gak becus banget gitu. Wah, jadi saya collecting. Itu kalimatnya. Kalau dulu-dulu iya sih, dulu-dulu iya. Pertanyaan yang simple banget tapi anjing bikin sedih banget ya. Ya kalimat yang simple tapi bikin jelek gitu di hati. Tapi sekarang makin kesini tuh kalimatnya, dulu ketika gue lagi kecil tuh gue suka dikatain Arab gitu. Betul kan? Cuman waktu itu ya namanya masih bocah ya kan, ya jadi kayak anjing lu kok. Akhirnya gue enggak, langsung gue acak-acak dong tainya, gue acak-acak tuh, kebetulan dia lagi berak. Gitu sih. Cuman sekarang gue sadar kalau ya udah itu kan omongan orang, kan kita nggak bisa ngatur juga. Itu sih. Gak pernah sih, paling sering sih gue yang ngasih kalimat ya, jadi pelaku. Ya paling sering ke keluarga sih, saya sumpah. Makanya dosa banget. Ya gue kesel aja sih, orang tua gue tuh gak bisa ngelakuin tugasnya ya sebagai orang tua gitu loh. Jadi terkadang tuh suka ngeluarin kata-kata yang simpel tapi bikin mereka marah gitu. Itu sih. Walaupun nggak boleh ya sebenarnya. Itu spontan uhuy aja sih. ada satu, dan itu baru-baru ini gitu. Nggak baru-baru ini banget sih, kayak awal-awal tahun kemarin lah, kayak Februari ke Maret gitu loh. Ya itu kalau gue sebut pasti kalian tahu. Kak, lo gak apa-apa hidup slow living kayak gini? Ya, kayak lo mungkin kayak yang denger sekarang kayak apa sih itu, apa yang bikin salah sih gitu. Cuman mungkin karena dia ngelihat dulu gue itu sibuk ya. Jadi gue kalau boleh mundur ke belakang, dulu tuh gue budak korporat, kerja dari jam, di atas kertas sih dari jam 9 sampai jam 5 ya, tapi sering kali gue datang dari jam 11 sampai jam 9 malam, dari jam 10 sampai jam 7 malam. Pokoknya gue waktu itu sangat-sangat hektik gitu, sampai sering juga beberapa kali kayak meeting di luar, back to back meeting tuh sering, apalagi waktu zaman pandemi tuh. Dan dia tuh tahu gitu, gue tuh kerja dari Senin sampai Senin lagi tuh juga dia ngeliat tuh juga sering gitu. Jadi pada saat gue memutuskan sekarang nih, gue memutuskan buat resign, terus gue membuka warung kopi. Hati-hati, gue memutuskan buka warung kopi sama cowok gue. Terus dia suatu hari datang, terus nanya, "Kak, lo nggak apa-apa hidup kayak gini sekarang? Hidup slow living kayak gini sekarang nggak apa-apa gitu? Yang mana ini manusia satu,
baru ngerasain hidup di kantoran tuh kayak gimana gitu. Jadi kayak gue udah kelar nyebur, niat lu baru aja nyebur, tapi itu dia yang bikin pertanyaan itu jadi terkesan buat gue kayak, lo bisa diem nggak? Oh. Duh, banyak banget lagi. Tapi salah satu aja ya. Mungkin nggak secara spesifik gue nyebutin kalimatnya seperti apa, tapi itu kalimat yang bikin sakit hati orang lain. Paham nggak? Orang lain ngejatuhin kehormatan orang lainnya di depan mata gue. Paham nggak? Sakit hati. Gue dengernya sakit hati. Gue nggak suka sama karakter orang yang ngejatuhin orang gitu. Apapun kalimatnya sebenarnya, apapun bentuknya. Tapi kalau di coba describe kata-kata gitu. Kayak misalnya dulu gue punya ada temen di dunia stand up comedy, ada salah satu yang kelihatan kayaknya star syndrome parah gitu. Terus mengatakan ke komika lainnya kalau dia tuh nggak lucu. Sesimpel itu aja misalnya gitu. Sebenarnya kan kata nggak lucu buat seorang komika itu personal banget. Walaupun ya, tapi maksud gua iyalah gitu maksudnya. Tapi materi lu masih kurang ini. Tapi yang namanya di dunia komika ya, kita kayaknya kalau ditanggapi secara serius atau personal tuh kayaknya lu serius banget gitu jadinya kan. Tapi posisinya gua ngelihatnya kalau ada orang yang mungkin nggak sesuai dengan harapan lo atau ekspektasi lo, jangan dijatuhin gitu. Better sih dirangkul aja gitu ya, namanya dirangkul ya. Lu kasih tahu tapi nggak perlu dengan menjatuhkan. Kecuali kalau misalnya dia emang udah ngerasa cukup dekat ya sama orang itu gitu. Sebetulnya gue sih yang salah. Mungkin gue yang baperan gitu, karena yang gue tahu dari kalimat keluar itu kan gue tuh yang kerjain semuanya gitu kan. Jadi digituin ya, gue ngerasa oh ya salah gue ya gitu. Jadi gue yang baperan. Sampai akhirnya gue mau minta reshuffle kabinet kan. pengen switch tim gitu loh untuk menenangkan gitu. Tapi ternyata nggak, ya udah nggak apa juga. Tapi anehnya ya, kalimat itu kan keluar, dan pas gue ketemu sama orangnya langsung, itu tuh baik-baik aja anjir, nggak yang gimana-gimana. Nah, gue dengar kalimat itu tuh sebetulnya bukan dari mulut dia langsung ya, tapi by phone. Gue pernah denger itu gitu. Kayak menurut gue, setiap orang yang kalau ada di posisi gue juga bakal ngerasa sakit hati juga sih pasti. Lu udah ngeluarin effort yang emang gak diminta sebelumnya sama dia, tapi dapat respon yang seperti itu, kayaknya juga bakalan sakit hati atau enggak males. Jadi kalau misalnya di balik siapa yang salah gitu ya momennya sih mungkin ya, karena momennya waktu itu tuh akhirnya nggak good aja mungkin. Gue nggak tahu itu dia ngomong begitu tuh emang pure atau karena momen lagi emosi atau seperti apa jadinya keluar kata-kata kayak gitu. Tapi gue nggak bisa ngeliat itu, gue nggak bisa dan nggak peduli soal momennya, karena yang di kepala gue adalah kalimat ya gue kan nggak minta, ya udah oke. Momennya aja sih, momennya pas akhirnya kepuasan lah kalimat-kalimat tersebut. Jelas dia dong. Jelas dia yang salah. Kalau waktu itu sih sebelum waktu pertanyaan itu terlontar sih, gue sempat nyalahin diri gue sendiri ya, kayak kok bisa sih? Ya waktu itu kok bisa ya gue kesinggung sama pertanyaan kayak gini, padahal kan pertanyaannya nggak salah, kondisinya nggak salah, tapi kok gue bisa kesinggung sama pertanyaan kayak gini, kan tinggal gue jawab gitu. Cuman makin kesini ini anak makin membuktikan bahwa dia ngehe aja gitu. Jadinya gue sekarang makin meyakini bahwa pertanyaannya tidak salah, guanya nggak baper, emang orangnya gitu. Jadi ya karena itu tadi, karena posisinya, karena kondisinya, ini anak baru nyemplung, jadi baru tahu wah sibuk tuh kesannya keren ya gitu. Jadi ngerasa kayak yang gak sibuk tuh gak keren nyet gitu. Mungkin guanya kali. Guanya yang terlalu
banyak, bukan take it personal, tapi buat gue tuh selektif sosial gitu. Jadi ada beberapa hal-hal atau nilai-nilai yang kalau nggak sesuai sama gue, biasanya gue nggak seneng sama tongkrongan itu, either gue cabut atau gue konfrontasi gitu. Kayaknya guanya sih gitu. Waktu itu emang diri gue yang baperan aja pada saat itu, kayak anjing gue dikatain begini, nggak terima nih gue. Padahal emang gue beneran muka gue begini kan, Arab kan, ya apa salahnya, dia nggak salah juga. Yang harus dibenerin ya diri gue sendiri aja. Ya udah terima aja. Toh orang itu juga cuma bercandaan, ya mungkin bercandanya kelewatan aja. Itu rasis tuh sebenarnya tuh. Ya harusnya sih diskusi dengan kepala dingin. Jadi pada saat momen itu tuh sama-sama naik sih tensinya. Respon terbaik gue yang pasti gue memperbaiki diri. Gue memperbaiki diri gue buktiin kalau misalkan gue nggak seburuk itu kok ngedirect. Gue tuh bener kok ngedirect, gitulah pokoknya. Jadi ya udah, gue kayak udahlah gitu aja, terlintas aja gitu, nggak terlalu dalam juga gue memikirkan kalimat tersebut. Gitu sih guys. Respon terbaik adalah sesuai yang ada di dalam Al-Quran, innamal ma'as-sabirin, yang artinya adalah jangan dekati zina. Oh beda ya, yang artinya adalah Allah bersama orang-orang yang sabar. Ya udah, lu kalau dapat kalimat yang menyakiti hati lo, itu ya udah lu sabar aja, terus lu diem. Karena ketika lu balas, ketika lu lagi marah tuh biasanya outputnya beda gitu loh. Jadi nggak rasional, lu bisa sumbu pendek, bisa main fisik apa. Nabi juga pernah bilang kalau ketika lu marah, ya baiknya adalah lu diem. Cari pacar baru. Itu udah jelas banget sih, maksudnya kita harus nyari orang yang emang bisa menghargai effort kita aja sih, tanpa diminta gitu. Karena kalau misalnya hal-hal kayak gitu aja ibaratnya nggak dilihat sama dia gitu, gimana hal-hal yang lain gitu. Gue sih ngeliat kayaknya effort gua untuk seseorang itu bakalan dinilai berharga di orang yang tepat juga sih. Jadi gue bisa bilang harus cari pacar baru, karena yang lama itu nggak tepat aja. Respon terbaik itu tadi, kalau nggak cabut gue konfrontasi. Kalau lingkungannya menurut gue worth it untuk gue pertahankan, atau gue terlibat lebih jauh, lebih dalam sama lingkungan itu, gue akan konfrontasi. Kalau buat gue cuma sekedar buat nongkrong doang, cari keramaian gitu ya, cabut aja, gue cari tempat yang lingkungan yang lebih asik. Ya waktu itu sih gue jawabnya wise aja, karena sekali lagi pada saat itu, pada momen itu gue ngerasa yang salah gue gitu. Jadi waktu itu gue cuman ngerespon aja bahwa gue gak ada masalah hidup kayak gini, dan honestly speaking gue enjoy hidup yang dia bilang slow living. Padahal sebenarnya mungkin yang harus digarisbawahi adalah spesial untuk case gue ya. Bukannya slow living yang harus disalahin, tapi kalau lu slow living tapi nggak produktif, itu kan yang harus di questioning gitu. Tapi kalau misalnya lu slow living tapi lu tetap produktif, kan nggak ada masalah dong gitu.